wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pertama-tama Ibu absen dulu ya. Ien, Rizkia, Anissa, hadiroh. Marcelia, hadiroh. Ya, ada semua kan? Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita membaca doa dulu. Ada baiknya dipimpin oleh ketua kelas Anissa. Marilah bersama-sama membacakan doa sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Sebelumnya kemarin kita belajar apa? Akhlak terpuji. Ya, sekarang kita belajar tentang akhlak tercela ya. Ya, Bu. Adapun indikatornya ialah menjelaskan pengertian sirik. Kedua, menyebutkan dalil-dalil yang melarang perbuatan syirik. Ketiga, menjelaskan macam-macam perbuatan syirik. Keempat, memukakan contoh perbuatan syirik yang sering muncul di masyarakat. Kelima, memukakan bahayanya syirik. Keenam, menjelaskan cara menghindari dari perbuatan syirik. Adapun tujuan pembelajaran ini kita belajarnya yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosialisasi dan mengkomunikasikan. Peserta didik menjelaskan pengertian syirik, menyebutkan dalil yang melarangnya, menjelaskan macam-macam syirik, memukakan contoh perbuatan syirik yang sering terjadi dan muncul, dan bahaya, menjelaskan cara-cara dari perbuatan syirik. Ya, anak-anak, kita belajarnya dari contoh ini ya. Contoh ini ada, apakah kalian tahu? Ini contoh ini orang sedang ngapain? Yang lain, Yen, ini orang
sedang ngapain? Ini gambar kedua Sesajen. ya, sesajen. Ini Kedukun. ini yang ini menyembah pohon. Jadi dari ilustrasi ini disebutkan bahwa kita mempelajari tentang pengertian syirik. Adapun pengertiannya silakan dibaca, Anissa. Pengertian syirik. Pengertian syirik. Syirik adalah perbuatan, anggapan, atau itikat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makasih. Pengertian syirik. Ada yang tahu lagi selain itu? Syirik, ya ibu akan menjelaskan pengertian syirik. Syirik ialah menurut istilah artinya menyekutukan. Menurut bahasa, perbuatannya menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Di orang yang disebut syirik biasanya disebut orang yang biasanya musyrik biasanya disebut musyrik. Jadi syirik adalah anggapan yang atau itikat yang menyekutukan Allah. Dengan kata lain, dengan adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Ada yang ingin bertanya? Enggak ada, Bu. Ya. Selanjutnya kita belajar tentang macam-macam syirik ya. Ya, Bu. Syirik macam-macamnya terbagi menjadi 2. Jangan bengong. Syirik ada syirik besar dan syirik kecil. Silakan dibaca Marcel, syirik apa? Syirik besar. Syirik terbagi menjadi 2 macam, yakni syirik akbar atau syirik besar, atau disebut juga dengan syirik jali atau syirik nyata, dan syirik asgar atau syirik kecil, atau disebut juga dengan syirik khafi atau syirik samar-samar. Itu penjelasan dari syiriknya ya. Pada umumnya, jadi syirik terbagi menjadi 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar artinya menyekutukan Allah. Misalkan pada gambar tadi ya, yang ibu tunjukkan tadi, ada yang menyembah pohon, kedukun, dan menyembah batu, berhala, pohon, dan menyembelih kepada selain Allah. Dan syirik kecil yaitu perbuatan dosa besar juga, tetapi masih diampuni Allah. Misalkan orang yang ingin bertaubat, tetapi bertobatnya sia-sia. Apakah sudah jelas?
Jelas, Bu. Jelas, ya. Contoh perilaku perbuatan syirik. Coba dibacain perbuatan syirik. Contoh perilaku orang yang berbuat syirik. Perilaku orang berbuat syirik sangat banyak dicontohkan, baik di dalam Al-Quran maupun kisah-kisah dalam sejarah Islam. Contoh-contoh seperti itu dimaksud agar bisa dijadikan pelajaran oleh orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa, benar-benar mengerti bahwa perilaku syirik itu adalah sesuatu yang tercela dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi contoh tersebut contoh perilaku yang berbuat syirik. Perilaku yang berbuat syirik ini dicontohkan baik secara dalam maupun kisah-kisah Al-Quran. Nah, contohnya ialah bersumpah selain dengan nama Allah, memakai jimat, sihir, mempercayai ramalan, bernazar kepada selain Allah, dan percaya kepada dukun. Itu tadi contoh yang Ibu berikan. Sesuaikan dengan ilustrasi yang Ibu contohkan, sesuai dengan macam-macam dan contoh-contoh perilaku yang ada di sini. Untuk dalil-dalilnya silakan dibaca. Dalil-dalil syirik. Dalil syirik Quran Surat An-Nisa ayat 116. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan Dia akan mengampuni dosa lainnya yang berada di bawah tingkatannya bagi siapa saja yang dikehendaki olehnya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Mereka itulah sejelek-jeleknya ciptaannya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Artinya, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tiada seorang pun menolong bagi orang-orang zalim tersebut. Ya, itu tentang dalil-dalil syirik. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, kita lanjut ke materi lainnya ya. Materi lainnya adalah bahaya perbuatan syirik. 1. Amal soleh yang sudah dikerjakan orang syirik akan lenyap dan sia-sia. Ini dimaksudkan ialah kita berbuat baik tetapi akan sia-sia amalan kita apabila kita syirik kepada orang lain. Mengerti? Kedua, orang-orang musyrik benar-benar mengkakikan kezaliman yang besar. Berarti orang-orang yang musyrik ini suka berbuat zalim, berkatanya tidak jujur. Mengerti? Mengerti. Akan masuk ke neraka jahanam. Bahaya perbuatan syirik adalah akan masuk neraka jahanam. Ya. Oke. Akan selalu takut dan was-was, cenderung memecahkan bola umat karena selalu mengagungkan kelompoknya. Jadi perbuatan syirik ini akan memecahkan agama, suku, dan ras. Ya. Amalannya ditolak. Jadi perbuatan kita selama hidup di dunia ini akan ditolak mentah-mentah karena kita berbuat syirik. Dan terakhir, akan mudah diganggu setan dan cenderung berbuat kufarat. Ada yang tahu kufarat apa?
kafarat adalah dosa ya, dosa besar. Jadi akan mudah diganggu setan. Adapun yang ada ingin bertanya, silakan bertanya. Saya Bu. Apa Anissa ingin bertanya apa? Apakah riya termasuk syirik? Apakah riya termasuk syirik? Ya. Menurut Ibu, menurut saya, riya termasuk perbuatan syirik ya. Syirik besar malahan. Syirik yang tidak dapat diampuni dari Allah. Apakah ngerti? Riya, misalkan riya kita dalam sholat, kita contoh riya, tahu kan? Bagaimana contoh riya? Nah, kita seakan-akan membesar-besarkan amalan, kan? Nah, ada yang ingin mengerti? Ada yang mengerti? Mengerti, Bu. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, lanjutkan. Cara menghindari perbuatan syirik. Ini yang terakhir ya. Cara menghindari perbuatan syirik. Satu, selalu mengerjakan sholat. Karena dengan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita selalu beribadah kepada Allah supaya tidak ada perbuatan keji dan mungkar. Selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan begitu akan selalu diberikan jalan terhadap dan keluar terhadap segala fenomena yang dihadapi. Jadi selalu berusaha. Jangan meminta-minta, selalu berusaha. Ketiga, selalu berusaha untuk melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik adalah dosa yang paling tidak diampuni dari dosa-dosa yang lain. Keempat, mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi dan mulia, mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesehajaan, mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan. Ya, itu cara menghindari syirik. Untuk interview, syirik apa itu syirik? Yen, pengertian syirik apa? Dilempar oleh Echa, Anissa. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah. Macam-macam syirik, ada yang tahu lagi? Untuk interview, untuk review ke belakang, macam-macam syirik ada 2, yaitu syirik Besar dan kecil. kecil. Bahaya syirik, contoh syirik, contoh perilaku syirik apa? Menyembah pohon, Terus? menyembah batu, kedukun, kayak jimat. Itu ya. Kesimpulannya ialah syirik adalah dosa yang tidak dapat diampuni dari Allah. Janganlah kalian berbuat syirik. Kesimpulan dari Ibu, syirik adalah kepercayaan terhadap suatu benda yang mempunyai kekuatan yang tertentu, juga mempercayai hal-hal yang tertentu, atau orang yang mempercayainya disebut musyrik. Jadi orang yang mempercayai syirik adalah musyrik. Pengertian musyrik adalah orang yang menyembah syirik, orang yang melakukan syirik. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Udah jelas kan?
Sudah, Bu. Ya, untuk tugasnya, untuk dikumpulkan minggu depan, tugasnya portofolio halaman 132 tentang tema sirik ya. Ya, Bu. Ya, untuk penutupnya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.